Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, selama ribuan tahun Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya.
Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang Ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Beri kemuliaan yang terbaik lebih lagi buat Tuhan. Sambil sorakan haleluya. Haleluya. Saya percaya semua di sini orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya orang-orang yang diberkati Tuhan. Boleh sorakan wuh. Haleluya. Saya percaya semua kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Boleh saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri dan lihat kiri kananmu. Bilang katakan sama mereka, Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah, saudara. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah memberikan yang tidak terbaik.
Tapi Dia memberi yang terbaik dari segala yang terbaik buat setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Yang mengasihi Tuhan boleh beri kemuliaan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu sama Tuhan, saudara. Sama-sama kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang membawa kami ya Tuhan untuk terus lebih dekat lagi sama Tuhan. Hari ini kami bawa hati kami bawa hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Karena kami hanya punya hati kami hanya punya hidup kami yang terbaik yang kami bisa beri buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar segala pujian, segala hormat kami mau berikan segalanya buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu lebih lagi memberi yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama boleh katakan amin. Boleh lebih lagi beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan. Boleh serahkan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita datang di tempat ini dengan hati yang luar biasa gembira, amin. Luar biasa bersuka cita, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Siapa namanya saudara? Siapa namanya saudara? Boleh beri luar biasa dengan terkebaikan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Bab anggur baru Tuhan dicurahkan buat setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Anggur baru Tuhan diberikan buat setiap orang yang rindu sama Tuhan. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umat. Mari yang di rumah katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Nya. Boleh lihat kiri kananmu saudara, katakan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Dengan iman katakan saudara, belum dosa dikotakan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi bapaknya dengan sukacita. Yang baru penuh setiap orang yang mengasihi Tuhan.
semua mengalami kuasa Tuhan, amin. Kita mengalami kuasa Tuhan. Apa saudara, saat kita bangun pagi, kita menghirup udara yang segar, itu kuasa Tuhan yang diberikan buat kita. Itu mukjizat yang pertama yang kita terima pagi ini. Yang percaya boleh katakan yes. Yang percaya beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan. Biar api kemuliaan Tuhan penuh atas GBI HOG, amin. Sebab Allah ada di tempat ini. Sama-sama dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Yes, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini melangkah tinggi baginya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Haleluya, Tuhan Allah yang dahsyat. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk katakan kiri kananmu. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini. Boleh colek kiri kananmu. Bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan senjata Allah dalam kuasa Roh. Siap-siap terima api kemuliaan. Api kemuliaan tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Mari lebih lagi yang terbaik. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Sebab Dia Allah kita yang terbaik, amin. Dia raja segala raja dari hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Untuk itu sama-sama kita memperkatakan DNA kita, amin. DNA kita adalah restorasi pondok Daud. Yang artinya prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Kehendak Tuhan apa saudara? Hari-hari ini yang terakhir ini saudara, kita menjadi pembawa berita Allah. Amin. Boleh bilang kiri kananmu, ini tugas kita. Amin. Amin. Ini tugas kita sampai revival terjadi di tempat ini. Amin. Yang setuju dengan saya boleh katakan yes. Yang setuju boleh beri kemuliaan yang dahsyat. Mari silakan duduk saudara. Terus sama-sama kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan saudara. Sebab Tuhan Allah ada di tempat ini. Dia senantiasa merindukan setiap dari kita untuk datang lebih mendekat sama Tuhan. Mari datang dengan mengucap syukur sama Bapa. Mari datang membawa hati dan kerinduan kita saat ini. Mari datang dengan hati yang rindu sama Tuhan. Katakan terima kasih
yang Kau hadir di tengah-tengah kami yang merindukan Tuhan. Kau hadir di tempat ini untuk menjamah setiap kami, untuk memenuhi setiap kami, karena kami rindu untuk lebih lagi ya Tuhan. Terus tenggelamkan kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terus bawa kami lebih lagi Tuhan untuk menyembah-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan hidup kami ya Abbas. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau datang lebih lagi Tuhan. Untuk terus masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Yes. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari datang lebih lagi sama Tuhan. Katakan, bawaku Tuhan, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam
semakin kuat ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Mari datang sama Tuhan saudara. Mari pandang Dia. Bilang sama Tuhan, jamaku ya Tuhan. Jamaku bagi Dia Tuhan. Penuhi kami lebih lagi bagi Dia dengan Roh-Mu. Lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Biar siang hari ini saudara dan Tuhan yang menjadi teman-teman Tuhan mendekat sama Tuhan, rindukan Dia, rindukan hadirat-Nya. Engkau yang rindu mengurapan Tuhan, angkat tanganmu sama Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini setiap kami, ini setiap kami ya Allah. Mari engkau yang rindu sama Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Jamalah hatiku, jamalah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Lebih lagi katakan sama Tuhan, Roh yang kudus, Roh yang kudus, hatiku, jamalah jiwaku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Sekali lagi bersama-sama. Kudus jamalah, hatiku. amin, jamalah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih. Penuh kemuliaan yang menuntun hidupku menjadi, amin, penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Dengan segenap hati kami ingin menyatu dalam rencanamu dan rancanganmu bagi gereja akhir zaman. Karena kami percaya rancanganmu adalah rancangan penuh harapan, rancangan yang membuat kami berbahagia. Terima kasih banyak Bapa, apalagi yang kami harus ragukan, apalagi yang kami harus pertimbangkan. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan yang begitu sangat amat baik, teramat baik, tidak ada yang lebih baik daripadamu Tuhan. Kami pasrahkan hari ini pikiran, hati dan hidup kami diisi kembali oleh firman-Mu. Taruhlah kebenaran-Mu dalam hidup kami, biar kami dapat melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Sehingga apa yang Engkau harapkan dari firman yang Kau berikan itu dapat Engkau lihat dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Sampai selamanya kami menyembah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan saya melayani saudara dengan firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Pasti memberkati atau pasti diberkati? Puji Tuhan. Tuhan berkati kita untuk memberkati. Amin. Saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara yang hari-hari rindu mendapatkan lawatan daripada Roh Kudus dalam hidup saudara? Tadi pagi saya berbicara tentang pentingnya mempertajam pendengaran rohani. Penting. Karena ini adalah penentu dari relasi kita dengan Tuhan itu bagus atau tidak. Saudara boleh gagap dalam bernyanyi, berdoa. Tapi kalau gagap mendengar itu masalah besar. Karena Tuhan tidak bisa membangun hubungan bagus dengan saudara. Dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, pesannya jelas. Barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan roh. Yang dikatakan roh, dengar. Jadi kalau orang Kristen cuma jago ngomong, dia belum Kristen. Dia harus jago dengar juga suara Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara-saudara, di ibadah kedua ini, saya ingin mengajak kepada saudara mereview ya saudara. Mereview kembali pemahaman, pelajaran tentang Roh Kudus. Kita nyanyi, kita merindukan, kita mengharapkan lawatan dari Roh Kudus. Nah, saya coba memberikan sedikit permenungan saya siang ini untuk saudara terkait dengan Roh Kudus itu sendiri. Ya, saudara-saudara yang kasih, hal pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara sebetulnya begini. Kerinduan setiap orang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan datang dari orang itu, tapi datang dari Tuhan. Tuhan sendiri yang ingin saudara penuh Roh Kudus. Ya, coba saudara buka Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Jadi saudara-saudara, Tuhan punya keinginan sudah sangat lama. Ayat yang kita baca ini adalah sebuah ayat yang dinyatakan oleh Rasul Petrus ketika dia mendapatkan polemik tentang kepenuhan Roh Kudus di Keloteng Yerusalem. Lalu kemudian Rasul Petrus mengutip, apa yang kamu dengar saya punya omong, itu sudah ditulis oleh Nabi Yoel. Jadi sudah cukup lama nih saudara ini ayat. Dalam perjanjian lama, ayat ini sudah ada lalu dikutip oleh Paulus sebagai penggenapannya. Sudah lihat kalimatnya ya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua, sampai di situ aja. Kita baca lagi saudara ya, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang minta Allah curahkan rohnya ke atas semua manusia? Siapa yang suruh? Saudara baca nih ayat. Siapa yang minta? Enggak ada. Siapa yang suruh? Enggak ada. Nabi mana yang dorong dia untuk melakukan tindakan ini? Tidak ada. Manusia mana yang memaksa dia untuk mencurahkan rohnya atas semua manusia? Tidak ada.
Kalau begitu keinginan ini datang dari mana? Jelas loh saudara tuh. Kalau begitu keinginan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia itu datang dari siapa dan dari mana? Dari Dia. Sekarang kita buka saudara, Yohanes pasal 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya saudara, jadi saya mau memperhadapkan kepada saudara satu fakta. Orang kalau nolak Roh Kudus sebetulnya menolak keinginan Tuhan sendiri jadinya. Dan itu bahaya. Walaupun mungkin pembicaraan di luar seputar tentang Roh Kudus ini lagi rame saudara. Kita singkirkan dulu ya saudara hal yang di luar. Kita fokus di sini. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-7 saudara-saudara kasih. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saya tanya lagi sama saudara, siapa yang suruh Tuhan utus Roh Kudus? Terus kenapa dia ngomong? Inisiatif dia. Jelas. Clear menurut saya. Jadi Tuhan bicara kepada para murid nih saudara nih, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Apa yang kukatakan nih benar nih. Aku Yesus nih, Tuhanmu nih, Juru Selamatmu nih, yang sebentar lagi naik ke kayu salib nih. Ini benar nih omongan. Kalau omongan itu salah, berarti kita salah menyembah Tuhan. Ini omongan benar, karena Tuhan yang ngomong. Kalau aku tidak pergi, adalah lebih berguna aku pergi. Karena jika aku pergi, tidak pergi penghibur itu tidak akan datang. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus. Pertanyaan saya sederhana tadi, siapa yang suruh Tuhan Yesus utus? Roh Kudus. Petrus? Para murid? Tidak. Itu inisiatif Tuhan. Kalau saya baca dari ayat ini, dari 2 ayat ini, jelas sekali menurut hemat saya, ini inisiatif Tuhan. Dia begitu rindu setiap manusia itu menerima pencurahan rohnya. Dia rindu. Bahkan dia sudah setting dari perjanjian lama. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Dalam terjemahan lain dikatakan, akan terjadi pada akhir zaman. Aku, demikianlah firman Allah, demikianlah perkataan Tuhan. Ini bukan perkataan pendeta lagi saudara, perkataan Tuhan. Aku, Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Untung dia nggak bilang atas semua orang-orang karismatik saja. Untung dia bilang begitu saudara-saudara. Tapi aneh sekarang menjadi sebuah kelompok-kelompok kecil pencurahan itu jadi seperti hujan lokal saudara. Padahal ini hujan menyeluruh. Kalau kita mau lihat fakta di lapangan saudara-saudara terkait dengan Roh Kudus, apakah yang namanya manusia itu cuma karismatik aja, Pentakosta aja, Protestan Katoliknya enggak? Semua manusia kok saudara, itu cita-cita Tuhan. Tapi rupanya cita-cita ini saudara sudah ditercium oleh musuhnya Tuhan, lalu dia mulai ngeblok tuh saudara aku kasih. Sehingga terpecahlah konsentrasi dari rencana Tuhan. Yang kita lihat sekarang faktanya, bukan dianggap sebagai sebuah berkat, malah dia anggap sebagai sebuah pemicu pecahnya pemikiran orang-orang Kristen. Kalau saya ambil dari 2 ayat ini sederhana saja saudara aku kasih. Bukan karena saya lahirnya Pentakosta gedenya GBI saudara aku kasih. Saya anggap ini firman Tuhan, saya harus yakini. Saya gambling hidup saya. Saya pertaruhkan hidup mati saya di atas ayat itu. Kalau sampai saya salah, saudara pasti nggak ketemu saya di sorga. Tapi kalau saya benar, saya pasti nggak ketemu sama siapa-siapa. Sorry saudara aku kasih. Iya, ya, yang di sana gambling, nggak perlu bahasa roh. Iya udah nggak apa-apa kita gambling ya. Nanti siapa duluan yang masuk surga nih, baru ketahuan di situ saudara. Ini masalah mati hidup ini, kan gitu saudaraku. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi yang saya ingin katakan kepada saudara lewat 2 ayat ini, siapa yang suruh Tuhan berinisiatif kirim Roh Kudus? Siapa? Gak ada. Saya mau tanya, menurut saudara ada nggak yang iming-iming, yang dorong-dorong Tuhan, ada yang ancam-ancam Tuhan suruh utus Roh Kudus? Ada? Ada? Coba saudara jawab, saya punya pertanyaan. Ada?
Ada? Jadi kalau saudara jawab tidak ada, resikonya begini. Saudara nggak terima, berarti saudara tolak rencana Tuhan untuk Roh Kudus. Bahaya kan? Kalau saudara bilang ada, siapa namanya? Gak ada disebut nama di situ. Gak ada, saudara kasih. Saudara, di titik ini kita sudah krusial. Saudara bilang itu bukan dari Tuhan, pasti ada yang ojok-ojok dia. Oke, siapa yang suruh? 1, 2. Tadi dikatakan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Ini manusia siapa saja? Ini manusia yang model-model begini saja. Manusia yang ada di kelompok mana aja. Di mata Tuhan manusia, ya semua manusia lah. Titik. Kalau saudara setuju berarti saudara terima rencana Tuhan. Tapi kalau saudara tidak setuju ya saudara berbenturan dengan situasi ini. Itu hak saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang 17 tadi saudara, kita kembali ke sana dulu saudara ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 itu adalah khotbah Petrus pertama setelah dia penuh dengan Roh Kudus. Akan terjadi, jadi tidak mungkin batal. Kalau Tuhan bilang terjadi ya terjadi, titik. Manusia mau pakai strategi apa, saya percaya nggak mungkin menang di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan yang menang. Setuju saudaraku? Oke. Di situ dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku Tuhan Yahweh Yehova akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka lalu kemudian saudara ada yang dapat karunia bernubuat, ada yang dapat karunia mimpi, ada yang akan dapat vision dan sebagainya, sebagainya. Yang saya konsentrasikan bukan karunianya, tapi keputusan roh itu dicurahkan. Datang dari siapa? Datang dari Tuhan. Untuk apa roh itu dicurahkan pada hari-hari terakhir? Tadi sempat saya ngobrol dengan Pak Yakub di bawah. Nunggu ibadah dimulai. Saudara, dalam perjanjian lama kita tahu bahwa isu Roh Kudus diutus, Roh Kudus dicurahkan pertama kali diucapkan Tuhan, itu bukan kepada gereja, tapi kepada murid-murid. Ketika dia mau naik ke sorga, dia kumpulkan tuh saudara para murid. Kalau saya tidak salah percakapan terakhir ketika dia ada di tepi danau Tiberias. Di situ kemudian dilaporkan dalam Yohanes pasal 21 dilaporkan sebuah percakapan antara Tuhan dengan Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali saudara, yes. Yang ketiganya rada pelan karena dia sudah rasa kok 3 kali sampai saya ditanyakan itu. Nah waktu kemudian Simon berkata, engkau tahu aku mengasihimu. Saudara tahu pernyataan Tuhan begini, kalau kamu sayang saya, gembalakan domba-domba saya. Itu tanggung jawab loh saudara. Artinya begini, kalau saudara mau dilawat Roh Kudus, jadilah manusia yang bertanggung jawab. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Terkait pekerjaan Tuhan. Roh Kudus tidak akan mungkin memenuhi orang yang tidak punya tanggung jawab. Apalagi lari dari tanggung jawab. Jangan harap saudara-saudara. Awalnya Roh Kudus itu hanya diarahkan ke situ. Ketika para murid berkata, kami siap bertanggung jawab kembali. Oke, tunggu di Yerusalem. 10 hari Roh Kudus turun. Yang dimeteraikan apanya? Kesiapan bertanggung jawab. Dan terbukti setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak kabur. Bahkan Petrus mati dengan kondisi terbalik, 11 mati syahid, 1 mati tua di Pulau Patmos. Gak kabur kemana-mana, karena sudah terikat janji, saya mau bertanggung jawab. Maka kemudian dilengkapilah para murid itu dengan Roh Kudus. Itu isu awalnya. Jadi kalau saudara katakan, tadi lagunya bagaimana? Roh yang kudus, jamalah hatiku. It's okay, Tuhan katakan, you mau balik tanggung jawab. Oke, tunggu, saya penuhi kamu. Itu, saudara, instrumen itu seperti itu. Maka saya mau kasih tahu sama saudara hari ini. Saudara mau dilawat Roh Kudus, worship oke. Praise oke. Menyembah Tuhan oke. Tapi saudara lihat nih kacamata awal di mana Roh Kudus itu diisukan Tuhan pertama kali kepada para murid. Itu berkaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pekerjaan atau tanggung jawab terhadap kerajaan Allah.
Kalau saudara adalah pribadi yang kurang bertanggung jawab terhadap kerajaan Allah, tidak punya beban, saudara jangan terlalu berharap. Sebab Roh Kudus ini bukan roh ece-ece, roh receh yang sekedar jadi aksesori orang Kristen yang gak ada gunanya gitu. Bukan saudara, bukan. Sekarang kalau saya masuk pada pemahaman berikutnya, sebetulnya untuk apa Roh Kudus itu dikirim kepada para murid pada waktu itu? Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15-16 bilang begini saudaraku yang kasih. Yohanes pasal 14 ayat 15-16. Yohanes pasal 14 ayat 15-16. Ayat 15-16. Yohanes 14 ayat ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan saudara, kalimat ini udah jelas nih statementnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahmu. Karena kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku, maka aku akan minta kepada Bapa yang Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Menolong untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Menolong untuk mencintai Tuhan, menolong untuk melakukan segala perintah Tuhan, menolong supaya mereka tidak mengkhianati lagi, menolong supaya mereka tidak lari lagi, kabur lagi, seperti kejadian pada waktu penyaliban. Kenapa para murid mesti ditolong? Saya berikan 3 alasan umum hari ini. Pertama, saudara, Roh Kudus itu perlu menolong para murid atau gereja Tuhan, karena saudara, isi orang-orang yang mengisi gereja hari-hari ini, termasuk saya ya, saudara jangan marah ya, termasuk saya, orang-orang lemah. Sehingga kalau tidak diteguhkan oleh Roh Kudus, gampang goyang. 2, kenapa Roh Kudus harus dikirim untuk menolong? 2, saudara tahu ya, musuhnya Tuhan itu sama dengan musuhnya gereja. Jadi gimana? Musuhnya Tuhan siapa? Setan. Setan musuhnya gereja. Setan lawan Tuhan pasti kau punya. Tapi gereja lawan setan belum tentu kau kalau tidak diperlengkapi oleh Roh Kudus. Maka Tuhan perlu lengkapi dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga saudara, mengapa Roh Kudus harus menolong gereja Tuhan? Karena pasca penebusan itu ada tujuan yang harus dicapai. Kalau tidak disertai oleh Roh Kudus, gereja Tuhan gak bakalan sampai ke sana. Terbukti banyak yang jatuh, muridnya aja pada kepleset saudara-saudara. Bagaimana kita lagi? Maka kenapa kita akhirnya perlu Roh Kudus? Ya karena itu, saudara pikir ini kumpulan sosial, ini kumpulan di sebuah pihak yang musuhnya oke. Bukan berarti saya puji setan. Saudara mesti hati-hati. Dan saya pun hati-hati. Semua pribadi yang mengisi gereja kalau tidak didampingi Roh Kudus sudah bisa dibaca oleh Tuhan. Ambruk nih orang sebentar lagi nih. Gak usah susah banyak, susah sedikit udah kepleset. Maka perlu lagi Roh Kudus. Jadi strateginya Tuhan tuh mateng. Sebelum dia berangkat ke sorga menyiapkan tempat bagi kita di sana. Strateginya apa? Dia berikan pendampingan kok. Artinya Tuhan kita tuh Tuhan yang bertanggung jawab. Dia juga gak mau rugi total saudara-saudara. Rugi total tapi mana? Dia siapkan tempat di sorga tapi dia lupa jaga gerejanya di bumi. Sorganya jadi dia pulang ke bumi. Habis bubar saudara-saudara gereja. Lah itu rumah di sorga buat siapa? Buat alien. Ya gak mungkin alien mana bertobat sudah-sudah kasih. Gak, kita orang. Jadi Roh Kudus itu bagian strategi memelihara gereja. It's okay. Apakah termasuk dalam kehidupan ekonomi? Yes, saya bisa katakan kesehatan. Yes, pokoknya semua aspek di cover semua. Ini lebih dari BPJS saudara-saudara. Cuma penyakit tertentu doang. Semua di sini di cover. Kasih salam kiri kanan. Berarti untungan ini kalau kita dapat. Ya iyalah saudara. Kita juga nggak bayar iuran, saudara. Amin. Saudara kasih per bulan ya. Kelas berapa saudara kasih? Maybe ya. Itulah persoalannya. Sudut pandang yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa pencurahan Roh Kudus dipenuhi setiap orang oleh Roh Kudus. Itu niat Tuhan, itu strategi Tuhan, itu pikiran Tuhan, itu konsep Tuhan. Siapa yang usul sama dia? Gak ada. Siapa yang dorong dia? Gak ada. Siapa yang berpikir? Gak ada. Itu pure dia punya strategi. Berarti setiap kita yang membuka diri dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara berarti masuk di dalam rencana dan strateginya Tuhan. Nah cuma persoalannya satu itu saudara.
Apa sebab para murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya tadi saya katakan saudara. Maka kalau boleh saya kasih judul khotbah siang ini adalah kembalilah pada tanggung jawab ilahi saudara. Maka Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Karena Petrus ditanya, kamu sayang saya. Sayang. Oke, kalau sayang saya, dia katakan, mari peluk saya. Enggak. Cuciin jubah saya. Enggak. Gembalakan domba-dombaku. Oh saudara mau jadi pribadi yang terlihat bertanggung jawab dalam hidup saudara, ambil tanggung jawab dalam kaitannya dengan kerajaan Allah. Apapun, ambil. Nah, terkait menggembalakan domba-domba, saya berpikir untuk zaman dulu masih murah ongkosnya. Tapi untuk zaman sekarang udah mahal. Ini gedung berapa miliar? Mahal menjaga domba-domba saudara. Dulu Tuhan bilang sama Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Saudara tahu, mereka kebaktian di padang gurun pakai modal 3 batu aja duduk di situ. Nggak ada yang ngusir. Nggak pakai AC juga nggak masalah. Jemaat sekarang dikasih duduk di batu, nggak pakai AC, pindah sudah. Memang domba-domba akhir zaman lebih canggih tuntutannya daripada domba-domba tempo dulu. Tapi kita tanggung jawab. Amin. Amin. Kasih salam kiri kanan. Itu lu yang diomongin. Bicara tanggung jawab, buat saya ada tiga jenis. Tanggung jawab tugas pelayanan. Seperti yang Tuhan kata, gembalakan. 2, tanggung jawab moral. Yang ketiga, tanggung jawab berkat. Ini kalau dikupas nggak habis saudara. Tapi kalau saya mau kasih gambaran kepada saudara, ketika Tuhan menawarkan Roh Kudus, awalnya bukan Roh Kudus. Lu mau gak balik tanggung jawab lagi, jadi rasul lagi, jadi murid lagi, jangan jadi nelayan lagi. Dia ketemunya kan di Danau Tiberias. Cari ikan semalam-malaman gak dapat. Saudara lihat ya, orang kalau lari dari Tuhan bisa digocek ikan saudara. Lah itu kan saudara, danaunya itu juga. Dari kecil sampai mereka umur segitu, mereka bergaulnya di danau itu juga. Spot-spot ikan ngumpul mereka udah tahu saudara. Kedalaman danau mereka sudah tahu. Bisa-bisanya saudara semalaman tebar ikan nggak dapet. Pernah nggak saudara usaha tebar sana tebar sini kosong ya. Padahal dulu lancar-lancar aja. Gitu saudara-saudara. Itu Danau Tiberias namanya. Maka kemudian Tuhan datang dari tepi pantai. Hoi anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Tidak ada, kami semalam-malam menangkap ikannya nggak mau ditangkap. Oh kalau begitu tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Saya mikir, lah perahu Petrus saudara pernah ke Israel kan? Perahu Petrus itu nggak besar saudara. Mungkin lebarnya paling sekitar ini saudara nih. Nih 2 bangku ini nih. Saya pernah khotbah tuh di perahu. Waktu 2000 berapa ya ke sana. Maksud saya begini, mau tabar kiri ke kanan ke di bawah ikan juga sudah kasih. Masa ya ikan tahu mana yang digocek-gocek sudah. Nggak mungkin ikan sepinter itu saudara. Tapi waktu Tuhan katakan tebarkan jalanmu ke sebelah kanan. Dia tebar jebret terus tiba-tiba diberkati. Hanya karena itu. Lalu sampai sampai di pantai, pada waktu mereka nangkep ikan itu, Yohanes kaget loh. Ini kayak waktu kita pertama kali dipanggil, ingat gak? Itu tercatat di dalam Injil Lukas pasal 5. Ingat gak lu Pet? Ingat. Oke, langsung Petrus kan terjun berenang ke pantai, ketemu sama Tuhan. Di sana sudah tersedia roti panggang sama ikan bakar. Saudara kalau gereja tuh ya mau fanatik ya, perayaan kebangkitan Tuhan itu konsumsinya roti bakar, ikan bakar. Loh itu yang Tuhan kasih tahu, itu petunjuk. Itu petunjuk roh. Ini lontong cap gome. Nggak nyambung tuh dikasih. Setelah mereka lihat roti bakar, mereka diam. Mereka terkesima. Mereka takut salah. Tapi akhirnya mereka disuruh bersarapan. Selesai sarapan, mereka ngobrol-ngobrol. Petrus sini saya mau ngobrol. Baru Tuhan tanya, Simon kamu sayang. Gembalakan domba-dombaku. Kacau. Mahal loh itu sekarang. Mahal.
Saya ngobrol sama salah satu pendamping saya tadi pagi. Apalagi saudara di Gading Serpong gini. Hah? Amin. Gereja di mana-mana nih saudara. Pokoknya kalau udah gereja di mana-mana, wah pemain-pemain besar juga udah pada masuk semua ke sini saudara. Jangan salah penanganan. Pokoknya salah penanganan, dia bisa masuk ke lorong waktu, muncul di gereja saudara-saudara. Kacau. Hati-hati. Wah, Tuhan Yesus baik. Amin. Jadi saudara-saudara, saya melihat begini. Salah satu rahasia seseorang itu akan dilawat oleh Roh Kudus adalah kalau dia mau kembali bertanggung jawab. Maka saudara hentikanlah sebuah kegiatan rohani dalam hidup saudara yang sifatnya duduk datang dengar pulang, duduk datang dengar pulang, duduk datang dengar. Ini mah gak bakal dicolek-colek loh saudara, yang kasih. Nih mau diapain yang mau begini? Tuhan tuh butuh yang mau bergerak, yang mau tanggung jawab, yang mau pasang badan. Untuk perjuangannya dia, kerajaan Allah. Oke lah kami kan manusia, iya kita masih punya darah daging, urus kemanusiaan saudara. Tapi untuk urusan Tuhan jangan kemudian betul-betul nol gitu loh saudara. Tanggung jawab dong. Ini gereja lagi gimana nih? Ya udah tanggung jawab dong. Saya terpanggil untuk bertanggung jawab. Saudara tahu gak? Antara Saul sama Daud, siapa yang lebih dicinta Tuhan? Siapa yang lebih dicinta Tuhan? Hah? Ini karena AC-nya dingin, 3 miliar apa saudara kan suara kecil. Siapa yang lebih disayang Tuhan? Kenapa? Satu saya kasih alasan sama saudara. Karena pada waktu Goliat menghina Israel, Saul ngumpet, Daud berani pasang badan. Itu dia kunci pertama. 2, waktu mereka dua-dua dilantik, Daud ingat tabut, Saul nggak ada ingat apa-apa. Itu dia. Makanya saudara biar Daud jatuhnya terlalu jauh, nggak dibuang sama Tuhan. Dipungut lagi. Maka muncullah Mazmur yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidak akan mungkin tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dia cerita siapa? Dia cerita dirinya sendiri. Beda sama Saul. Mati bunuh diri. Sebelum mati bunuh diri, ketemu dukun lagi. Udah gitu dukunnya disuruh panggil arwah Samuel lagi. Udah gitu Samuel ditanya lagi soal petunjuk sorga. Kan konyol saudara. Bagaimana sih Saul mau disayang? Goliat ngata-ngatain, dia ngumpet. Malah dia kasih anak sulungnya yang bernama Mikal. Siapa yang bisa ngalahin siapa yang bisa ngalahin Goliat? Saya kasih anak saya Mikal. Berarti dia akan menjadi anak bantu saya. Daud dapet tuh. Jadi waktu Tuhan pilih Daud, salah satu unsur yang Tuhan lihat pasti satu. Tanggung jawab. Amin. Amin. Aduh, kegiatan doa gereja kita sepi. Ya udah saudara datang ramein lah. Ini namanya kan tanggung jawab. Kalau tanggung jawabnya buat ramein, udah ramein. Bawa anak saudara, cucu saudara, mantu, ponakan, sepupu. Oh ya saudara jauh datang ke bawah sini. Penuh. Sampai gembala saudara bisa katakan, gara-gara dia nih, sekeluarga besar datang, gereja penuh. Amin. Ya udah tanggung jawab kan. Amin. Amin, saudara. Ini AC-nya udah dingin? Belum. Ya patungan lah, 3 miliar lah ganti. Biar dingin semua, saudara. Itu saudaraku. Enggak, yang patungan itu saya cuma jok doang, saudara. Saya enggak serius. Cuma itu namanya tanggung jawab. Amin. Amin. Saudara, hal kedua yang membuat seseorang itu dilawat Roh Kudus, tahu saudara apa? Mengasihi Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 tadi. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 tadi. Saudara, sebelum saya kupas sedikit ayat ini, saya mau kasih tahu ya. Hubungan yang kita bangun dengan Tuhan itu adalah hubungan percintaan, bukan hubungan bisnis. Hubungan saling mengasihi, bukan hubungan bisnis. Kalau saudara geser hubungan saudara menjadi hubungan bisnis, saudara gagal total.
Karena hubungan yang diminta oleh Tuhan atau yang diminta oleh Alkitab buat kita kerjakan dengan Tuhan itu adalah hubungan saling mencintai. Di luar hubungan ini, saudara tidak akan mendapati kekristenan yang murni. Tuhan bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku. Saudara tahu kan spirit mengasihi apa? Spirit mengasihi itu adalah mau menerima apa adanya, ya kan? Ada lagu-lagu rohani yang menerima apa adanya. Sekarang mulai dikembangkan. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, siap berkorban. Saudara lihat saja, hubungan percintaan itu enggak ada hubungan percintaan itu tidak pernah diisi dengan saling mengorbankan. Tidak, saudara. Saling berkorban, iya. Kalau Tuhan mau mengorbankan kita, habis semua kita. Makanya Tuhan gak mau mengorbankan. Dia mau berkorban. Spirit mengasihi apalagi? Lebih ingin melayani ketimbang dilayani. Betul gak saudara? Coba saudara tanya saya anak-anak muda yang lagi jatuh cinta tuh saudara. Jangan tanya orang yang udah berkeluarga yang udah lebih dari 15 tahun. Jangan tanya. Jawabannya bias. Tanya yang baru jatuh cinta saudara. Itu keinginannya maunya melayani, pokoknya pasangannya pokoknya senang, dimanja segala macam. Itu spirit cinta. Walaupun dalam pasangan-pasangan yang sudah senior-senior, spirit itu tetap ada saudara yang kekasih. Walaupun mungkin kadang dengan berat, ya tetap aja melayani. Kenapa? Ya gue kan bininya. Nanti giliran bini orang lain yang melayani, dia yang sewot kan saudara-saudara. Jadi terpaksa, itu bukan apa tadinya? Seperti melayani gitu saudara. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, maka logikanya isi kita tuh ya mau menerima Tuhan apa adanya. Tuhan maunya apa? Saya terima Roh Kudus, ya saya terima ada. Tapi nanti dikatain jadi kayak orang gila, jadi kayak orang kesurupan setan. Gak apa-apa dah, yang penting hati Tuhan senang. It's okay dong. Namanya kita mau terima dia apa adanya. Amin. Amin. Yang kedua apa? Spirit mengasihi itu pasti rela berkorban. Itu udah gak usah dikomenin lah saudaraku, itu udah bawaan lahir daripada cinta itu sendiri. Selanjutnya apa saudara tadi saya katakan saudaraku? Lebih suka lebih suka melayani ketimbang dilayani. Saudara kalau saudara sayang istri saudara, pasti saudara akan tahan dia kalau dia melulu melayani saudara. Udah jangan capek. Biar saya aja yang gantiin. Kan itu spirit begitu kan, spirit yang membuat rumah jadi hangat saudara. Amin. Istri juga jangan begitu. Pak, lu tadi gak dengar gak khotbah tuh pendeta tuh? Cepet ambilin minum. Mana duit lu, sini. Udah keluar sana, cari lagi yang banyak. Itu saudara. Besok terdengar berita terjadi pembunuhan di rumah itu. Sudah kesel kan saudara yang kasih. Halo. Amin. Amin. Saudara, saya ingin ingatkan kepada saudara hal kedua ini. Bahwa Roh Kudus itu bukan roh yang sembarangan. Niat pertama memang datang dari Tuhan. Tapi niat itu untuk semua orang. Orang yang model bagaimana? Yang mau tanggung jawab. Coba deh saudara nanti pulang sudah telusuri lagi, suruh pelajari lagi, saudara review lagi. Pasti saudara ketemu yang kita bicarakan hari ini. Tidak pernah Tuhan kasih roh itu di pribadi yang sifatnya tuh lepas tangan. Nggak masa bodoh, cuci tangan kayak Pilatus gitu. Gak pernah. Pilatus saja nggak dipenuhi Roh Kudus kok saudara. Jadi apa dasar pertama? Tanggung jawab. Kedua apa? Mengasihi. Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku akan kirim penolong. Buat apa sih gereja ditolong? Buat apa para murid ditolong? 3 hal tadi. Saudara, gereja para murid tanpa Roh Kudus pasti jatuh lagi kayak waktu disalib itu, saudara, penyalipan. Yang kedua saudara, musuhnya Tuhan itu musuhnya gereja. Saudara jangan pikir bersama dengan Tuhan kita bebas, merdeka, tidak ada yang ganggu. Sorry saudara, kalau tidak ada yang ganggu kita masih di tanaman Eden semua. Kita masih di taman Eden semua. Kita masih vegetarian semua. Kita masih makan buah semua. Kita masih makan sayur semua. Karena waktu itu binatang mau dimakan. Tapi gara-gara ada setan, saudara, keluar dia dari Taman Eden. Kita jadi ikut-ikutan keluar. Nanti mau dibalikin lagi, mau masuk ke dalam.
supaya hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Kan enak. Amin. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, yang terakhir ya saudara, yang saya mau titip sama saudara sebagai syarat dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara harus jadi pribadi yang dekat. Tadi pagi saya bicara, pentingnya mempertajam pendengaran rohani kita. Syaratnya apa supaya bisa kita dengar? Dekat. Tuhan gak pernah bicara sembarangan. Dan Tuhan tidak pernah sembarangan bicara. Pasti dia sama orang-orang dekat baru dia mau ngomong. Tadi saya kasih tahu sama-sama Jumat pagi. Tuhan bilang begini, aku sekarang tidak memanggil kamu lagi hamba, tapi aku memanggil kamu sahabat. Karena apa yang kudengar dari surga telah kuceritakan semua kepada kamu. Kenapa? Sahabat. Saudara kan tahu sahabat. Sahabat itu adalah sebuah kata yang menunjukkan status seseorang yang diakui oleh seseorang. Saudara dalam hubungannya dengan orang itu, dan dia menganggap itu orang dekat sama dia. Nah sekarang saudara, awalnya yang dipenuhi itu ada para murid. Siapa para murid? Dari sekian banyak pengikut, Tuhan Tuhan pilih 12 dan kemudian dia rapatkan ke barisan dekat dengan dia. Artinya 12 orang ini lebih dekat daripada awam. Kedekatan itu menjadi penting. Dan saya katakan tadi pagi, saudara, menjadi pinter jadi orang Kristen tentang Alkitab, isi Alkitab, teologi, segala macam ilmu. Oke. Tapi bagi saya yang namanya kekristenan yang penuh dengan kemajuan dan pertumbuhan itu adalah kalau orang itu makin lama makin dekat sama Tuhan. Itu berarti dia bertumbuh. Bukan makin tahu tentang Tuhan, tapi makin dekat makin dekat dengan Tuhan. Itu baru namanya Kristen yang bertumbuh. Nah, Roh Kudus akan dikirim atas kehidupan saudara untuk menolong, amin. Ya, saudara dan saya pasti ditolong untuk bisa tetap bertahan jadi orang Kristen yang militan. Tuhan tolong saudara, Tuhan berkati saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita nyanyikan pujian yang lagu tadi, yang terakhir tadi. Mari saudara kita tundukkan hati, tundukkan kepala. Mari kita bangun sebuah proses hidup ke depan, di mana kita menyiapkan diri menjadi penggenap rencana Tuhan mencurahkan roh di akhir zaman. Oke. Keyboardnya semuanya mati. Ya, berarti kita akapela saja. Pak Yohanes tolong. Ya, bunyi bassnya pas. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu, menuhiku Roh Kudus. Urapan-Mu lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Oh yang jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Amin.
Kami rindu jamahan Tuhan menantiasa pada buat kami. Sekalipun kami berada di tempat yang kami lakukan Tuhan, di rumah, di kantor, dan dimanapun kami berada, biar Roh-Mu yang menguasai kami ya Tuhan. Dan kami rindu, kami senantiasa rindu semakin hari semakin sama dengan Engkau ya Tuhan, serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus tuntun kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang rindu terus untuk dituntun Tuhan, sama-sama boleh katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, mari silakan duduk dalam hadirat. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Shalom. Ibadah Raya Onsite GBI House of Grace Minggu 2 Juli 2023 akan diadakan pada pukul 8 dan 10 pagi. Ibadah pertama akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Timate. Ibadah kedua akan dilayani oleh Pendeta Hotasi, dan di ibadah ketiga akan dilayani oleh Pendeta Yonatan Winardi. Anda juga dapat bergabung via live streaming di YouTube GBI House of Grace Rayon 3. Ibadah Dewasa Muda GBI House of Grace akan diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 jam 8 malam. Ibadah akan dilayani oleh Pak Budi T. Yuwono. Anda dapat bergabung secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah Anak GBI House of Grace Minggu 2 Juli 2023 akan diadakan pukul 10 pagi. Ibadah akan diadakan secara onsite. Ibadah JC GBI House of Grace diadakan secara onsite pada hari Minggu 2 Juli 2023 pukul 10 pagi. Ajak anak-anak muda lainnya untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mulai bulan Juli 2023 akan diadakan Ibadah Raya 3 pada pukul 17.00. Ibadah Youth akan bergabung ke Ibadah Raya 3. Terbuka kesempatan bagi Anda yang rindu melayani Ibadah Raya 3 GBI House of Grace. Anda dapat bergabung dalam bidang pelayanan singer, pendoa, multimedia, usher, dan kakak sekolah minggu. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Desi di nomor 0815 9237 554. Doa pagi GBI House of Grace diadakan setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mari bergabung dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan taburan, dapat memberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan pada saat ibadah, scan kris, atau melalui kotak persembahan yang sudah disiapkan. Demikian pengumuman ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, mari sama-sama siapkan hati kita berdoa sama Tuhan. Bapak, kami bersyukur kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk terus lebih lagi Tuhan memberi yang terbaik ya Bapak. Terima kasih untuk berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami untuk lebih lagi karena kami rindu untuk lebih lagi memberi yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
kasih Tuhan. Terimalah pujian, pengabdian, bakti, ibadah yang kami lakukan pada pagi siang hari ini. Semua karena Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, pulangkan umat-Mu dalam damai sejahtera, seluruh pelayan-Mu dengan penuh sukacita, dan biarkanlah mereka boleh menuai taburan-taburan ilahi yang mereka lakukan dalam pengiringan kepadamu. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sekarang saudara, mari tadahkan kedua tanganmu, lurus hati di hadapannya. Tuhan memberkati kita. Dengan demikian Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan pasti memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan pasti menyinari engkau dengan wajahnya, berikan kasih karunia-Nya, dan Tuhan pasti hadapkan wajahnya kepadamu, berikan kepada kita semua damai sejahteranya. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara, selamat siang. Thank you.